Selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semua. Ya Tuhan Yesus memberkati kita di tahun yang baru ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Selalu Baru. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Salah satu penghalang utama berkat Tuhan adalah cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Sehingga kita ini selalu tidak bersepakat dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Di dalam ayat ini jelas dikatakan Tuhan selalu membuat sesuatu yang baru. Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Ini cara berpikir Tuhan. Tetapi sebaliknya kita manusia ini cenderung menyukai yang lama. Sepatu lama itu lebih nyaman dipakai, sehingga kita melewatkan yang baru. Ya, demikian pula dengan berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selama kita nyaman dengan berkat-berkat yang lama, kita puas dengan berkat-berkat yang lama, kita akan selalu melewatkan berkat-berkat yang baru dan yang tidak terbatas. Selama kita terbiasa dengan hal-hal yang lama, kita nyaman dengan hal-hal yang lama, kita akan selalu melewatkan hal-hal baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Inilah tepatnya ya mungkin yang terjadi selama tahun 2023. Ya, kita kadangkala itu anti dengan hal-hal yang baru. Kita mencintai, menyukai hal-hal yang lama. Ya, sehingga kita hanya menikmati berkat-berkat yang lama. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, berkatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Berkat Tuhan itu dikatakan selalu baru tiap pagi. Bahkan berkat Tuhan yang kemarin itu sebenarnya tidak berguna untuk hari ini. Tetapi kita seringkali ya, melewatkannya. Kita lebih suka menikmati makanan jatah kemarin. Ya, akibatnya ya, hidup kita tidak diberkati sebagaimana Tuhan ingin memberkati kita. Ini dialami oleh bangsa Israel. Di dalam Keluaran 16 ayat 19 sampai 20, ya, ini perikop tentang mana. Ya, mana yang diturunkan oleh Tuhan tiap pagi. Ya, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu mana yang kemarin itu, berkat yang kemarin itu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Bukankah ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Mulai pagi hari ini,
Bapak Ibu Saudara tetapkan hati untuk selalu menikmati berkat baru setiap pagi. Mulai dari tanggal 1 Januari 2024. Mujizat yang baru setiap pagi. Firman atau rema yang baru setiap pagi. Ya, maka saudara sepanjang tahun 2024 ini bisa berkata, aku diberkati. Ya, kita bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan yang memang sudah disediakan bagi kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, selama ini kita sendirilah yang membatasi berkat Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak memberkati. Tuhan sudah memberkati, tetapi kita yang membatasi ya berkat-berkat itu. Ya karena itu saya mohon ya tahun 2024 ya, jangan ada satu orang pun dari antara kita yang membatasi berkat Tuhan. Ya, saya ingin menjelaskan di dalam Matius 9 ayat 17. Ya. Kitalah yang membatasi berkat itu. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggur baru ini bicara tentang berkat baru. Kantong baru berbicara tentang cara berpikir yang baru. Kita sering berdoa meminta berkat, tetapi kita tidak menyediakan wadahnya, tempatnya untuk menampung berkat itu. Kita menginginkan sesuatu yang besar, ya, saya yakin setiap kita, tetapi mental kita kecil. Ya. Dengan hati yang kecil, dengan iman yang kecil. Bapak Ibu masih ingat kisah ya, tentang seorang janda, ya, minyak dalam buli-buli seorang janda. Jadi tuangkan ya ke satu bejana, bejana itu penuh diganti dengan bejana yang lain. Tetapi ketika bejana itu tidak ada lagi, minyak dalam buli-buli ini berhenti mengalir. Iman kita terlalu kecil untuk menampung berkat-berkat Tuhan yang besar. Berkat Tuhan selalu besar. Ya, tetapi iman kita, pikiran kita, ya, itu membatasi berkat-berkat itu. Karena itu siapkan bejana iman, ya, pikiran saudara. Maka berkat akan mengalir menurut iman kita. Berkat itu mengalir menurut iman kita. Saya akhiri ya dengan sebuah kesaksian. Kami pernah mengalami suatu kali kami membangun sebuah garasi, padahal belum ada mobilnya, ya, belum punya mobilnya, tapi kami bangun sebuah garasi. Dan tepat setelah garasi itu jadi, mobilnya datang dan terparkir di garasi. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, sediakan iman yang besar. Ya, maka berkat-berkat yang besar akan memenuhi kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Ya, 2024 aku diberkati. Bapak mengucap syukur buat segala berkat Tuhan. Mulai hari yang pertama kami terima berkat itu sepanjang tahun 2024. Kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.